Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Setelah lama tidak aktif membuat konten karena ada sesuatu hal yang gak bisa ditinggalin, kini abang akan kembali fokus untuk membahas kembali manga Jujutsu Kaisen. Dan kali ini abang akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter ke-73 sampai 74. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Manga Jujutsu Kaisen chapter ke-73 dibuka dengan penjelasan bagaimana cara Toji Fushiguro bisa begitu saja masuk ke dalam tom bintang dan gudang terkutuk yang merupakan barir untuk bersembunyi. Dalam penjelasannya, Toji pun mengatakan jika dia bisa dengan mudah menemukan tempat tersebut karena dia telah mengetahui di mana pintu masuknya. Dan juga karena dia tidak memiliki energi terkutuk, membuat Toji pun menjadi seorang yang tidak terlihat sehingga dia dapat dengan leluasa berjalan menelusuri tempat tersebut. Namun, problemnya cuma satu, yaitu ketika Toji memegang alat terkutuk, maka energi dari alat tersebut dapat menyebabkan dia bisa terlihat kembali. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Geto Suguru menggunakan roh terkutuknya yaitu Rainbow Dragon yang memiliki rupa naga untuk melindungi diri dan juga menyerang Toji Fushiguro. Jika dilihat dari fisik, roh terkutuk yang satu ini begitu sangat menjanjikan. Namun sayang, pada serangan pertamanya, Rainbow Dragon ini gagal mengenai Toji Fushiguro. Selain menjelaskan bagaimana cara dirinya bisa begitu mudah masuk ke dalam tempat tersebut, Toji pun juga menunjukkan sesuatu hal yang membuat Geto sangat terkejut. Toji memperlihatkan bahwa dirinya memiliki roh terkutuk yang bisa menyimpan benda. Roh terkutuk tersebut dia gunakan untuk membawa benda-benda terkutuknya. Roh terkutuk yang bisa mengecil ini dia simpan di dalam tubuhnya dengan cara ditelan dan disimpan di dalam perut. Karena Toji adalah pria tak terlihat alias tidak memiliki energi terkutuk, maka ketika roh tersebut ada di dalam perutnya, roh tersebut pun tidak bisa terdeteksi. Hal tersebut membuat Toji pun bisa bergerak melalui barir sembari membawa senjata terkutuknya. Dan itulah mengapa Toji tidak menggunakan senjata terkutuk untuk pertama kali karena dia harus tetap tidak terlihat jika akan melakukan serangan kejutan ke Six Eyes alias Gojo Satoru. Dan hal tersebut memang terbukti berhasil. Sebenarnya, Toji pun bisa saja memulainya dengan wadah plasma bintang, tapi dia tahu hal tersebut terlalu beresiko. Dan terakhir, Toji pun menjelaskan bagaimana cara dia tahu pintu masuk tom walaupun Geto dan yang lainnya sudah memastikan untuk tidak meninggalkan jejak. Toji pun menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia tidak hanya meninggalkan energi terkutuk saja, misalnya bau dan jejak kaki. Jadi, dengan kelima inderanya yang tajam, Toji pun bisa menemukan Geto dan yang lainnya. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan Geto Suguru marah dan langsung menyerang Toji Fushiguro kembali dengan Rainbow Dragon-nya ketika Toji mengatakan bahwa Kuroe yang sebelumnya bersama Geto kemungkinan mati. Akan tetapi, kali ini Toji tidak menghindari serangan seperti sebelumnya, melainkan ia menebas roh terkutuk tersebut menggunakan pedang terkutuknya hingga terbuka. Padahal, Rainbow Dragon dikenal memiliki kulit yang terkeras di antara roh terkutuk. Tak berselang lama, setelah Toji berhasil mengalahkan Rainbow Dragon, Toji pun kembali harus bertarung dengan satu lagi roh terkutuk milik Geto. Roh terkutuk yang ini memiliki perawakan seperti seorang perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Roh terkutuk ini disebut roh pendendam bayangan yang memiliki domain bawaan dengan perjanjian yang tidak bisa dihancurkan sampai menjawab pertanyaannya. Lalu ketika Toji menjawab pertanyaan yang tidak sesuai, roh terkutuk ini menggerak-gerakkan lengannya dan setelah itu tiba-tiba muncul sebuah alat potong di lengannya. Sementara itu, ketika roh terkutuk sedang menggenggam alat potong tersebut, di sisi lain, diperlihatkan Toji sedang dikelilingi dengan alat potong yang sama dengan si roh terkutuk dengan ukuran yang jauh lebih besar. Akan tetapi lagi-lagi Toji pun berhasil mengatasi serangan roh terkutuk milik Geto ini dengan sangat mudah. Di saat Toji lengah, Geto pun memanfaatkannya untuk memanipulasi roh kutukan yang melingkar pada leher Toji. Di sini pun dijelaskan bahwa teknik manipulasi kutukan adalah teknik terkutuk di mana seseorang bisa mengendalikan roh yang sudah ditaklukkan. Jika perbedaan levelnya 2 atau lebih, maka seseorang bisa mengambil roh terkutuk tanpa syarat.
Balik lagi ke cerita, ketika Geto akan menggunakan serangan fisik untuk mengatasi roh terkutuk milik Toji ini, tiba-tiba roh terkutuk tersebut menangkis serangan Geto. Tak berselang lama, roh tersebut nampak mengeluarkan sebuah pedang. Setelah itu, Toji menyerang Geto menggunakan pedang tersebut dan menebas bagian badannya hingga Geto pun langsung terkapar tak sadarkan diri. Bersamaan dengan Geto tak sadarkan diri, roh terkutuk miliknya pun ikut menghilang. Sementara itu, Toji yang telah membuat Geto tak sadarkan diri berkata bahwa dirinya akan membunuh Geto jika Geto adalah pengguna Shikigami. Tapi karena Geto adalah seorang manipulator roh, Toji pun tidak ingin mengambil resiko. Sebab jika Geto mati, Toji tidak tahu apa yang akan terjadi dengan roh yang telah Geto ambil. Setelah membuat 2 orang tewas dan 1 orang tak sadarkan diri, si pembunuh penyihir ini masih sempat-sempatnya ingat arti nama yang dia berikan pada anaknya. Dan di panel terakhir, diperlihatkan tangan seseorang yang telah dikalahkan oleh Toji tiba-tiba bergerak. Masuk ke chapter 74, di mana di sini diceritakan Toji Fushiguro membawa jasad Riko Amanai ke rumah anak bintang yang merupakan tempat berkumpulnya kelompok Star Globe. Uniknya di sini, Toji membawa jasad tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh roh terkutuk miliknya. Jadi selain senjata atau benda-benda mati, roh terkutuk ini juga bisa memasukkan jasad manusia yang memiliki bentuk sangat besar. Nah, di tempat tersebut, Toji memberikan jasad Riko Amanai kepada Sonoda Shigeru yang merupakan perwakilan dari kelompok Star Globe. Sesuai perjanjian, Sonoda Shigeru pun akan membayar bahkan akan menambahkan bonus atas apa yang telah dilakukan oleh Toji dan juga partnernya tersebut. Di sini pun Sonoda menjelaskan bahwa meminta membunuh tubuh Star Plasma adalah merupakan pilihan terakhir kelompoknya. Ia pun menambahkan bahwa kelompoknya ini berdiri sejak periode Nara di saat ketika Tengen Sama menyebarkan sistem moral yang mendukung pihak minoritas. Menurutnya, dunia Jujutsu tidak cocok dengan organisasi keagamaan, dan kelompoknya tersebut lahir dari perbedaan tersebut. Inilah mengapa kelompoknya mengabdikan diri untuk mendukung para non-saman, karena para saman memegang kekuasaan yang cukup besar di mana para non-saman bahkan tidak boleh mengajukan suara. Dan tujuan kelompoknya adalah penggabungan ketidakmurnian Tengen Sama. Menurutnya, kelompok Star Globe akan kehilangan kedudukan keagamaannya jika kelompoknya hanya diam saja saat penggabungan terjadi. Namun para saman akan menghancurkan kelompoknya jika menolaknya. Pada intinya, kelompoknya tidak peduli lagi, dan kini semua milik yang harusnya hilang telah kembali ke genggaman, sehingga kelompoknya bisa bermurah hati. Bahkan jika Tengen Sama mengamuk sehingga umat manusia sendiri akan kehilangan kedudukannya, kelompoknya pun tidak menyesal mati di antara para bintang. Setelah perwakilan dari kelompok Star Globe pergi sembari membawa jenazah Riko Amanai, Toji dan partnernya pun membicarakan apa yang telah terjadi di Okinawa sebenarnya. Yang pertama, sang partner pun berbicara jika kelompok Star Globe memberikan bantuan saat di Okinawa. Yang kedua, alasan mengapa partnernya tersebut tidak membunuh Kuroi yang bersama Riko Amanai karena menurutnya memutuskan menyerah dan membiarkan mereka menyelamatkan Kuroi itu akan lebih mudah mengalihkan perhatian mereka daripada mencoba menggagalkan mereka. Dan terbukti hasilnya pun berakhir dengan baik. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan ketika Toji akan meninggalkan rumah anak bintang. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh seseorang yang sebelumnya telah dia bunuh, yakni Gojo Satoru. Saat melihat Gojo ada di hadapannya, Toji pun sangat terkejut sembari berkata, "Teknik pembalik?" Lalu Gojo pun berkata, "Benar, aku berhenti melawan saat kau menghancurkan leherku. Kucurahkan semuanya untuk menyempurnakan teknik ini." Energi kutukan memakai energi negatif. Energi itu bisa memperkuat tubuh tapi tak bisa memicu regenerasi. Itulah kenapa aku harus mengalihkan energi itu dengan energi negatif lagi untuk menghasilkan energi positif. Itulah teknik pembalik. Gojo pun menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang dirinya kenal bisa melakukannya juga sama sekali tidak bisa menjelaskan. Tapi Gojo akhirnya paham saat dirinya hampir mati inti dari energi kutukan. Gojo pun berkata
Kau kalah karena kau tak memenggal kepalaku, dan juga karena kau tak menggunakan alat kutukan itu saat kau menusuk kepalaku. Mendengar perkataan Gojo, Toji pun tersenyum sembari mengambil senjata terkutuk dari mulut roh terkutuknya. Toji pun berkata, "Kalah, pertarungan ini baru dimulai." Setelah itu, Toji pun melesat dengan cepat ke arah Gojo yang tampak seperti orang yang sedang mabuk. Lalu, ia pun mencoba menyerang Gojo menggunakan senjata terkutuknya. Akan tetapi, Gojo dengan mudah menghindari serangan yang dilancarkan musuhnya tersebut. Sembari membalikkan badan, dengan menggunakan teknik putaran balik, Gojo pun menyerang Toji menggunakan teknik kutukannya yaitu Red. Dengan teknik tersebut, Gojo pun berhasil menghempaskan Toji sampai jarak yang sangat jauh dan membuat tubuhnya pun terkena benturan-benturan hebat. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-73 sampai 74. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.